Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Hidai di IG Live Miss Hidai. Malam ini kita mau bicara tentang insting dan spesial banget. Nanti Miss Hidai akan ada tamu spesial yang Miss Hidai janjiin. Mudah-mudahan beliau hadir. Ya, halo semuanya. Bila Jauda, halo. Abah Latif, halo. Oke, banyak banget yang insya Allah mudah-mudahan nanti join dan kita akan ngobrol banyak tentang insting selama 1 jam ke depan. Kemarin udah banyak banget yang nanyain kapan insting dibahas. Insting kok jarang dibahas. Nih ada mulai insting-insting berdatangan. Suwandi, Bu Santi. Nah, banyak banget nanti yang akan kita bahas ya. Halo, dan seperti biasa Miss Dia mau nyanyi buat teman-teman semuanya ya. Oke. Oke. Ayo. Oke. Ini banyak yang udah insting ya. Anak bungsuku yang insting ikut nonton. Asik. Alhamdulillah. Apa kabar? Malamnya keluarga, malam minggu. Dulu malam minggu tuh ditunggu-tunggu banget ya. Tapi sekarang kayaknya setiap hari malam minggu ya kan. Karena terlalu sering kita libur. Lama banget ini berada di rumahnya. Gimana? Mudah-mudahan gak tambah panik, gak tambah berantem. Tapi malah tambah happy ya. Waalaikumsalam. Ini banyak yang bilang Assalamualaikum gitu. Mana ya? Asik, ini dia. Kita tunggu untuk ikut. Kita sambut bintang tamu kita spesial, seorang insting yang pertama kali ditemukan sebagai insting. Sejarah banget nggak sih guys? Pertama kali loh ditemukan sebagai seorang insting. Kita sambut Bunda Jauda. Suri rumahnya Steven. Halo Bun, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia. Alhamdulillah, cantiknya si Ibu, Masya Allah. Bun, sejak kapan insting, Bun? Sejak dulu, yes. Bun, sejak kapan sejak dulu ya? Sejak dulu insting. Ketahuannya kapan, Bun? Jadi ketahuannya itu 20 tahun yang lalu. Masya Allah, 20 tahun guys. Kalian udah pada lahir belum? Bentar dulu, Bun. kan Kenapa? 20 tahun lalu STIF. Dulu STIF 20 tahun yang lalu. Bun, hilang-hilang Bun suaranya, Bun. Oh iya, hilang-hilang ya? Emang insting suka hilang, suka ada gitu ya, on off gitu, Bun. Ini apa? Mungkin ini kali. Wifi-nya kali, Bun. Wifi-nya. Ini dapur soalnya. Orang insting tuh ya guys, orang insting tuh senengnya dapur, masak, ya kan? Bunda Jauda tuh kalau kalian ngerasain nasi kebulinya, tak terlupakan. Masya Allah. Halo Bun, udah lancar belum Bun? Halo, gimana? Ya halo, oke, sip. Ada masa, oke. 20 tahun lalu baru STIF. STIF, kemudian dari situ kan ada beberapa orang yang ayah lihat agak sedikit beda, dan salah satunya adalah termasuk Bunda. Iya. Jadi pada mulailah Bunda diobservasi ya oleh ayah. Bunda mau nggak Bunda dagang bisnis? Ayah bikinin kantin ya. Jadi waktu itu Bunda bikinin kantin awal-awal iya semangat, tapi udah gitu Bunda serahin ke kakak Bunda yang thinking, yang sekarang nih udah dites sama beliau. Jadi waktu sama Bunda nggak jalan. Nah, sebentar doang. Sebentar doang. Kakak Bunda yang nerusin. Oke. Akhirnya, Bunda sebenarnya serius apa enggak sih? Enggak juga, enggak gitu. Gitu, oke. Ya udah Bunda mau kuliah lagi enggak? Apa kuliah? Ini aja udah ngos-ngosan gitu sampai bisa lulus. Enggak mau. Oke. Atau Bunda ikut-ikut ini deh, ikut-ikut apa kayak D3 atau ikut seminar juga Bunda enggak lah gitu sudah. Dan yang ketiga waktu itu diajakin bisa nggak Bunda ngarang lagu? Yes. Diajak ngarang lagu. Jadi tadi udah bikin kantin. Terus kuliah.
ya nggak mau, nggak mau Heeh. juga. Oke. Terus kan Ngarang suruh lagu. Ibu tuh coba Mm-mm. sekali-sekali Bunda ngarang lagu, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nyanyiin Bunda bisa, Bunda bilang gitu. Asik. Oke, akhirnya ya udah. Yang terakhir itu Bunda itu disuruh apa ya? Disuruh kayak organisasi. Miss, Mm-mm. Mm-mm. organisasi ini mau nggak Bun? Organisasi apa? Adalah satu organisasi. Ya Bunda mau sih, tapi kalau udah Bunda serius terus jadi pengurus Bunda nggak mau. Bunda bilang gitu. Mm-mm. Udah bingung kan si ayah. Nah Mm-mm. dari situ Mm-mm. ternyata setelah ayah observasi ternyata ada satu teori di dalam teori ayah ini ternyata ada satu lagi tipe. Nah ayah Mm-mm. kasih naming Oh gitu. gitu. Ada salah satu teori personality Mm-mm. yang lain kata insting, itu patut dipertanyakan karena insting itu hanya berada di Steven. Originalis yang punya Steven tuh insting ya, Bun? Kalau Iya. ada teori lain, teori-teori personality yang menggunakan nama insting, yang itu dipertanyakan, Miss. Mm-mm. Berarti Gitu. nyontek ya, Bun. Apalagi kalau jelas seperti ya. Tuh. Jadi ternyata Hmm. Bunda ini adalah aktor utama di balik ditemukannya insting gitu. Mm-mm. Hmm. Nih Ya, guys, kalian ketemu dengan bukti sejarah yang pakai hari ini pakai Steven ya, terus kalian ditemukan sebagai insting. Berterima kasih tuh hadirnya Bunda yang mau diobservasi itu menjadikan kalian iya. diketemukan kepribadiannya. Gitu Mm-mm. ya, Bun? Ya, Mm-mm. betul. Oke, ma ampun. Terus itu ayah bisa menyimpulkan gitu waktu itu kenapa, Bun? Bahwa ada Waktu insting gitu. menyimpul, jadi ternyata ini ada salah satu MK baru gitu ya. Yang ini memang nggak ada gitu, tidak 100% gitu di antara lima belahan itu kan, di 5 MK itu. Mm-mm. Mm-mm. Apa ya? Ya ternyata kan Bunda orangnya gitu, jadi cuman oh ini berarti ada satu lagi nih, ada satu lagi MK baru nih yang tipenya memang orangnya serba nanggung gitu kan. Mm-mm. Nah, orangnya serba Karena nanggung gitu. mm-mm. Jadi eh, kayak ketika Bunda kalau ada yang kayak Bunda ikutan ini tolong dibantu ini, kami punya punya yayasan nih gitu tuh, kita Mm-mm. perlu ini Mm-mm. tuh misalnya menggalangkan dana gitu. Wah itu Bunda semangat, saking semangatnya kadang memang hampir suka nyuekin ayah gitu kan, Mm-mm. saking Kasian banget ayah semangatnya. ya. Nah, jadi kok ini ada ya orang yang seperti ini gitu kan. Nah, oh jadi Hmm. dari situlah ayah akhirnya mengambil kesimpulan bahwa memang ada satu tipe orang yang seperti ini gitu. Gitu, Hmm. Miss. Jadi nggak dianggap aneh lagi dong, Bun ya? Kan dianggap Oh, sensing enggak, kenapa? thinking enggak, feeling juga enggak, intuiting juga enggak gitu. Jadi tipe apa ini gitu? Kok tipenya aneh gitu? Gitu ya? Tipenya aneh. Tipenya aneh. Terus Gitu. Bunda, Bunda kan udah dites. Uh-uh. Kenapa, Bun? Iya, sampai ayah tuh nanya, ini Bunda maunya apa gitu. Jadi ini nggak mau, jadi itu nggak mau. Giliran kalau disuruh pekerjaan Bantu-bantu. yang bantu yang harus gercep, nah itu Bunda seneng gitu. Baru deh Oke. gitu, Nah, gitu oke, nih. oke. Bun, kalau bisa dapat sinyal yang lebih bagus, nggak hilang-hilang deh, Bun. Ini agak kadang masih agak hilang, Bun, suaranya. Coba Ya, dicoba-coba ya. Oke, sambil Miss Ida terangin dulu ke teman-teman ya, Bun. ah, Nah, ini dia tadi teman-teman sejarah ketika Ayah Farid Poniman, penemu Steven, menemukan mesin kecerdasan kelima. 20 tahun yang lalu masih ada 5 mesin kecerdasan. STIF aja yang itu adalah mengambil dari mengadopsi teorinya Carl Gustav Jung, the father of psychology. Kemudian ternyata setelah observasi lebih lanjut dan ada teorinya Al-Ghazali juga, kok ada 5 ya gitu. Nah, terus kemudian diobservasi dengan Bunda sebagai istri beliau, istri Ayah Farid,
setelah diobservasi kok ini nggak masuk ke empat-empatnya gitu, nanggung-nanggung gitu. Dan kemudian disitulah Ayah Farid menyatakan bahwa ada mesin kecerdasan kelima, yaitu insting. Jadi teman-teman kalau kalian dites pakai yang lain, pakai alat personality yang lain, kalian yang insting-insting nih kadang-kadang mungkin akan berubah-ubah gitu, karena tadi memiliki keempat belahan otak tadi yang ke, sama persentasenya gitu. Jadi kemungkinan kegalauan teman-teman insting ini lebih besar gitu karena tidak menemukan kesejatian dirinya. Alhamdulillah dengan atas izin Allah Ayah Farid dimudahkan nih memiliki istri yang insting, diobservasi lebih dalam, namanya juga observasi pada istri kan, pastinya observasi luar dalam itu kan, sampai akhirnya ketemulah mesin kecerdasan kelima yang bernama insting. Nah, ini dia nih. Ini adalah bukti sejarah dan alhamdulillah masih dikasih sehat, cantik, dengan 4 putra-putrinya, masih bisa menjadi mudiroh di Rumah Quran Stephen, masih bisa memberikan ilmu kepada kita. Jadi teman-teman kita harus banyak bersyukur. Lanjut, Bun. Lanjut Bun ya. kan udah tes DNA udah ya, Bun ya? Bunda? Udah. Ketemu ya, Bun, hasilnya Bunda ya, insting ya? Iya, jadi yang kita baru ditemukan kan memang insting kan. Dari tes DNA itu kita pakai beberapa apa sih namanya, Miss? Ada beberapa contoh ini, beberapa orang kita ambil tanpa mengetahuinya dan sebagainya. Setelah dicek, nah itu jaringan ininya yang baru ketemu, yang semua sama itu adalah insting. Jadi di dalam penelitian kita yang sekarang ini, DNA ini baru insting yang diketemukan. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu dengan tes Stephen yang menggunakan alat fingerprint, kita sedang mengembangkan sebuah alat menggunakan DNA. Doakan mudah-mudahan segera dimudahkan sama Allah untuk selesai, karena ya Bunda adalah salah satu yang sudah dilakukan pengetesan DNA dan sudah ketemu. Jadi kalau teman-teman sekarang melakukan tes DNA di Stephen, itu Anda akan langsung ketemu Anda insting atau bukan insting. Nah, kalau Miss Ide pasti langsung ketemu bukan insting karena tidak rela berkorban. Nggak kayak Bunda yang apa-apa berkorban. Oh ya, salah satu quotientnya, jadi insting ini memiliki 3 kecerdasan, kalau dilihat ya, ada kecerdasan altruis, kecerdasan rela berkorban, dan satu yang menonjol pada orang insting, yang mudah-mudahan teman-teman insting menyadari lalu kemudian mengembangkan, namanya musical quotient. Bunda nih, ya orang-orang insting itu, ya, orang-orang insting itu dianugerahi potensi untuk mengenal musik lebih mudah. Jadi musikalitasnya itu tanpa biasanya tuh nggak pakai latihan yang terlalu spesifik gitu, dia memiliki kecerdasan musikal. Misalnya gini, misalnya perhatiin ya, beberapa orang insting itu mereka mencipta lagu tuh nggak pakai notasi. Kalau Miss Hidai mencipta lagu yang sudah ada template-nya, yang sudah ada temanya, kemudian dan memang latihan dari kecil, lalu kemudian pakai notasi, pakai solmisasi. Kalau orang insting tuh kalau nyanyi, bikin lagu gitu, gitu aja tahu-tahu jadi lagu gitu. Ya, dan Bunda juga, Bunda itu adalah penyanyi lagu kepribadian ciptaan Ayah Farid yang pertama kali diluncurkan. Nah, Bun, kita nyanyi yuk, Bun. Kita nyanyi. Asik. Nyanyi duet ya, Bun. Dengerin ya, Bun ya. Ini Bunda duluan deh yang masuk nih. Ayo, Bun. Ini lagu ciptaan Ayah Farid, lagu kepribadian tentang 9 personality genetik. Ayo, Bun. Selamanya takkan berubah watak dasar manusia, ada 9 macamnya, kenalilah. Asik. Si. Yang ceria, karena selalu titik-titik
Asik. Jalinan sayang dan cinta di antara segi lima, ada rindu, ada benci, oh indahnya. Ayo lanjut Bun. Ini sempurna. Ie ie. Feeling sekali, sisi siap sedia, senang selalu, tilik teliti, telah semua. Ini kalau nyanyi lagu ini berkali-kali orang insting komplain loh. Kapan instingnya disebut gitu? Itu cuma 8, itu diulang lagi. Ini ya. Kenapa? Tanya sama ayah ya. Jadi kamu yang insting kalau dengerin lagu ini coba bersabar ya. Kita tunggu paling ujungnya. Siap sedia, senang selalu, tilik teliti, telah semua. I penyayang, feeling sekali. Nah terakhir, masih ada yang lain, campuran dari yang ada. Ini baru insting ya. Insan bahagia. Yeay. Selalu insting itu ditaruhnya di belakang, penutup, pelengkap, penyambung, mengalir ya, ya Allah. Jadi pelengkap gitu, penyedap. Ngopi mangga atuh. Bun, ini banyak yang komplain suaranya putus-putus katanya Bun. Ya, kenapa ya? Kenapa ya? Ini nggak ada yang mensabotase kan? Halo? Halo Bunda. Teman-teman, itu tadi ya lagu tentang Steven, kepribadian yang diciptakan oleh Ayah Farid. Nanti teman-teman kalau ikut workshop Steven itu sering banget nanti akan di setel ya. Dan Miss Ide bersahabat. Karena apa? Karena Bunda orang yang apa ya, gampang di apa ya, tipikal insting yang baik banget gitu. Baik banget. Jadi kalau Miss Ida berharap teman-teman yang insting di luar sana bisa apa namanya mengikuti ya bagaimana Bunda Jauda rela banget berkorban untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak dan tanpa kenal lelah nih. Nih Bunda ini adalah orang yang Miss Ida lihat sendiri betapa gercepnya ya, responsifnya itu luar biasa. Apa aja dikerjain itu untuk keluarga. Jadi kalau ya, kenapa Bun? Ngomong Bunda udah kerjain ya. Nah, baru ngomong udah dikerjain. Pokoknya kayak induk ayam, jangan sampai keluarganya tuh ada yang ganggu gitu. Gitu tuh kalau Bunda tuh. Itu Bunda dulu sempat galak-galak juga nggak sih Bun? Kalau kan katanya orang insting kan galak tuh. Oh iya Miss, galak. Gimana tuh? Gimana? Bisa tanya sama Bila Jauda gimana Bunda kalau marah? Oh, Nabila ya, Bila Jauda, putri pertamanya itu pasti yang paling pertama itu ngerasain gimana Bunda aslinya ya. Ya Miss, kalau udah itu bisa satu RT kayaknya kedengeran kalau marah. Oh gitu. Kalau dulu itu dulu. Sebentar. Nggak pakai, sebentar. Ini berarti aslinya insting itu emang kalau marah nggak pakai nggak tuh sampai sekarang masih galak kata Bila. Nggak.
ini bedanya Bun. Beda kan kalau yang tipe lain, gue kan juga galak Bun. Aku kan juga galak tuh. Cuma apa katanya Dita nih, Nelly pakai earphone biar jelas gitu. Iya, earphone. Tolong yang lain coba dibantu itu apa semua asisten coba. Jadi kalau kalau insting itu kalau marah itu nggak pakai tedeng aling-aling gitu. Maksudnya nggak pakai jaim gitu, Bun. Nggak pakai jaim, nggak pakai, ya udah meledak aja Miss, tapi cuma sebentar gitu. Jadi setelah kita mikirnya, oh tadi ngapain ya, tadi marah ya, astagfirullah gitu doang Miss gitu. Gitu. Terus abis itu gimana? Habis itu ya udah biasa aja lagi gitu, nggak ada gitu. Kan sih agak mendingan Miss, aduh maaf ya tadi ya, itu tadi keceplosan gitu Miss. Kalau dulu udah kayak kata Nabila, iya bunda kayak begitu, kita masih ada sakit hatinya, bunda udah lupa gitu. Gitu. Ayo kita makan yuk, lah bukannya tadi marah kata Nabila gitu. Nabila gitu bukannya gitu, ini lagi makan, nah gitu, kayak gitu Miss. Jadi habis ngobrak ngabrik yang kita orang-orang sekitarnya masih bingung, bundanya udah beberes lagi gitu ya. Betul. Habis itu ngajak ngopi bareng, ya emang gitu. Iya, percaya kalau orang insting itu baik banget, sosialnya tinggi banget. Bahkan kalau punya uang ya dikorbanin buat orang lain meskipun dia kelaparan gitu kan. Orang insting tuh kayak gitu. Ya, tapi memang kenapa, Bun? Kalau kasihan ya kita mending kasih aja. Kan kalau orang lain mereka harus nyari lagi. Kalau kita masih bisa lah Miss tahan makan. Oh gitu. Kasihan. Waalaikumsalam semuanya. Mohon maaf nggak bisa ngabsen satu persatu ya. Thank you. Halo Zeda, apa kabar? Oke, intuitif sama insting cocok nggak sih Bun jadi pasangan? Kenapa? Intuiting sama insting cocok ente? Intuiting ya. Intuiting itu, nih Bunda ini apa punya anak kan ya? Punya itu anak cakep tuh suaranya bagus. Nah, punya anak kan intuiting Miss. Ya. Jadi kenapa memang anak intuiting didukung oleh insting? Karena hanya ibu instingnya lah yang sanggup mengorbankan harga dirinya demi anaknya. Contoh ya, kayak Syama. Contoh nih ya, jujur aja Bunda cerita. Syama itu dulu kalau di sekolah itu nggak pernah mau dengerin gurunya ngajar. Jadi dia di belakang di kolong meja sambil ngegambar. Alhasil waktu dia UAS itu semua mata pelajaran remedial. Nah gitu Miss, remedial semua mata pelajaran. Nah, jadi ya gitu. Jadi ya Bunda dengan gimana ya, malu tapi ya gimana ya Miss ya yang harus kita hadapin gitu. Mungkin kalau ibu lain udah merepet kali Miss, udah gimana. Tapi karena Bunda tahu siapa Syama kan gitu. Dia intuiting ya, hanya orang insting yang memang bisa mendukung apa sih ide-idenya dia, apa pikiran-pikiran liarnya orang intuiting begitu Miss gitu. Jadi bisa ngikutin ya. Itu berani berkorban untuk begitu Miss. Makanya kenapa orang insting itu mendukung orang intuiting. Oh gitu. Halo, iya bagus Bun suaranya dari tadi aja Bun pakai ini. Nggak ada sekarang. Nah loh, nggak kedengeran. Nggak ada suara Misida. Bunda jelas banget suaranya. Halo Bunda jelas banget suaranya. Tuh aku tulis tuh. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, ya ampun. Gimana dong kalau pas aku ngomong dicabut lagi? Gini aja terus ya. Gimana kabare? Piye kabare? Piye? Tuh ada Zeda, love you semuanya. Nih insting-insting pada hadir loh. Ngadepin insting jangan pakai baper ya Bun.
jangan pakai baper gitu. Orang insting suka ceplas-ceplos ya begitu deh Miss. Kalau orang insting tuh kan memang apa adanya. Mereka nggak mau pakai maskeran lah pokoknya. Pakai Kadarnya masker, masker. pokoknya nggak mau Mas. maskingan deh. Gitu. Jadi kita udah apa adanya aja. Memang kalau orang yang nggak kenal lihat orang insting tuh kalau diem kayaknya katanya galak. Padahal enggak Miss. Oh, Bukan nggak galak ya? Judas. Jadi apa dong? Judas. Makanya kata ayah, Bunda jangan diem. Bunda kalau diem kayak yang galak katanya gitu. Oh gitu. Jadi masa Bunda harus senyum terus gitu? Tuh kata Norman tuh Bun, sini ku benerin kabelnya. Kabel. Iya man, ya Allah, coba ada Norman. Ini Norman juga insting ya. Kalau lihat kabel-kabel suara-suara nggak beres tuh dia langsung mau turun tangan. Bun, Iya. kalau orang insting itu apa namanya? Kenapa sih suka berpindah apa namanya? Nggak bisa puguh gitu. Jadi maksudnya tuh bentar-bentar pindah ganti pikiran gitu. Berubah pikiran gimana sih? Berubah pikiran. Gini, Miss. Jadi orang insting itu nih misalnya Bunda yang mudah deh, yang jangan yang susah. Bunda lagi nyapu. Nih, Bunda lagi nyapu, ternyata lupa harus manasin semur, ya kan? Yeah. Bunda panasin lah semur. Nah, Bunda tinggalin tuh sapu. Padahal itu sampahnya udah di tengah. Nyalain lagi, inget, aduh itu di ember belum ada airnya. Udah nyalain air gitu kan. Akhirnya yang itu angus, yang itu tumpah. Yang ini berantakan, keburu ada orang diinjek-injek sampahnya. Gitu. Itu memang gitu Miss, karena merasa pengen segalanya gitu dikerjakan sebetulnya itu. Oh dia gitu. merasa dia semua bisa saya kerjakan ya, cuman ya itu oh gitu, pengen semuanya dikerjakan, tapi akhirnya malah nggak tuntas. Betul, gitu ya. Itu karena merasa semua dia bisa gitu. Oh gitu. Ternyata di tengah-tengah dia nggak mampu. Oke. Terus kalau apa namanya orang insting kan juga apa ya, spiritualnya katanya tinggi. Itu kayak gimana penjelasannya, Bun? Gimana, Miss? Spiritual. Spiritual kepada Allah, itu gimana? Kita kan memang orang insting, kayak dibilang ayah kan punya sinyalnya itu lurus ke atas ya Miss ya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau mau menggoyang hatinya orang insting memang melalui spiritual. Salah satu contohnya juga seperti itu ketika kita dapat ujian nih buat orang insting. Kembali aja kalau buat Bunda, kalau sedang gitu, yang Bunda ingat itu apa? Yang Bunda ingat itu pencipta dengan ingat mati. Tuh, ingat mati ya. Kita bisa ngobrol antar malam tiba-tiba mati. Nah sekarang kalau aku nyuekin dia, aku berbuat jahat sama dia, aku balas sama dia, aku dendam sama dia, misalkan itu, tiba-tiba aku malam dicabut mau apa? Gitu. Nah dari situ, gitu. Memang kekuatan kita di situ, tapi kadang juga memang ujiannya juga di situ. Gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau indera ketujuh tuh kayak apa Bun yang Bunda rasain Bun? Kalau indera ketujuh, indera ketujuh ya, indera ketujuh itu. Ada nggak pernah ngerasain nggak gitu tiba-tiba tuh kayak ada firasat gitu? Oh kalau itu sih sering Miss. Ya itu ya itu kayak gimana? Itu kan teman-teman takutnya tuh salah persepsi gitu Bun. Salah persepsi. Kalau indera ketujuh itu bukan masalah kita bisa melihat jin, bukan masalah bisa ini, bukan. Kalau itu memang kita kalau indera ketujuh kan benar-benar plek dicari, beda dengan indera keenam ya Miss ya. Nah kalau indera ketujuh tuh memang benar-benar kayak kita disentuh aja gitu, kayak seperti ya Allah kasih aja gitu. Jadi kayak contoh ayah nanti kalau orang itu ngajak misalnya ayah kalau orang itu nanti ngajak ketemu, ayah jangan mau ya gitu kan misalnya gitu. Bapak itu kalau minta ketemu ayah jangan mau. Kenapa Bu? Nggak tahu, pokoknya jangan mau aja. Bunda bilang, Bunda juga susah ngejelasinnya gitu, kayaknya tepat gitu. Susah ngejelasinnya, tapi maksudnya Bunda
kan kita pengen tahu ya, prosesnya itu yang terjadi tuh apa? Tiba-tiba kayak ada bisikan, apa kayak ada perasaan, apa gitu? Nggak ada, terlintas aja di pikiran, bukan ada bisikan-bisikan, enggak, terlintas aja tak. Oh gitu. Terlintas aja. Ya gitu. Kayak kayak misalnya lagi di mana gitu kan, Bunda lagi di luar, ini kenapa pengen pulang, ternyata benar sampai di rumah si Ade masak nugget sampai kebakaran ke atas. Ya Ada gitu. Allah. Jadi kayak udah dikasih ini ya, Iya gitu, firasat sama Allah iya. ya, gitu. Masya Allah. Harus cepat Tuh teman-teman, gitu. teman-teman yang insting tuh. Syaratnya apa Bun? Tapi kan nggak semua insting bisa gitu Bun. Syaratnya apa? Oh, Deket syaratnya sama Allah gitu apa-apa Bun? kalau Bunda sih, kalau ketika memang kita lagi bersih aja, kalau misalnya merasa udah banyak apa amalan yang kita kerjakan, amalan baik ya, yang jelas gitu, amalan baik kita kerjakan, biasanya itu muncul gitu. Tapi kalau Muncul dikasih ya? kalau kita, kalau lagi Bunda nih, kalau lagi ngaco gitu pikirannya, kesel atau gimana gitu kan, terus kita lupa lah, misalnya lupa ya, kurang apa, frekuensi kita dekat dengan Allahnya tuh agak berkurang, yang ada gitu suka gampang putus asa gitu, gampang tinggalin masalah, gampang ya, nggak berani ngadepin masalah gitu. Gitu. Jadi memang Ini buat teman, kondisi kita. ya. Ini buat teman-teman yang insting, jadi jangan salah persepsi bahwa kalau yang namanya indera ketujuh itu kayak ada jinnya gitu ya. Itu indigo, indigo itu termasuk kalau kita sebut sebagai anak ABK justru kalau di Stephen. Tapi kalau insting itu bukan seperti itu, bukan bisa melihat penampakan, bukan begitu. Tapi memang ketika frekuensinya bersih, ketika hatinya bersih, maka seperti diberi hadiah firasat agar tadi tidak ada kecelakaan yang lebih parah misalnya gitu, ada firasat-firasat duluan gitu ya Bun? Iya, gitu. Oke. Bunda, kebahagiaannya apa sih Bun? Kebahagiaannya, salah satu kebahagiaannya Bunda bermanfaat ya, Bunda berperan dan bermanfaat, contoh kayak sekarang Janis ya. Kalau ditanya daripada dulu dengan sekarang, Bunda lebih bahagia sekarang. Karena apa? Karena Bunda ada satu wadah, di situ ada rumah Quran Stephen, di mana Bunda bisa berperan, disitulah banyak berperan, membantu mereka, memfasilitasi ya, walaupun memang sebetulnya kan pusing ngadepin itu, tapi menyenangkan itu buat Bunda, itu bikin Bunda bahagia melihat mereka maksudnya benar-benar serius banget gitu, sampai Bunda doain lah selalu gitu, misal ketemu satu itu, Bunda kami mohon doanya ya Bun, supaya kami lulus ini di hatam 30 juz, di lulus ujian mungkin ya Bun. Jadi Bunda tuh merasakan mereka berjuang gitu. Nah di situ Bunda merasa, oh alhamdulillah ya Bunda, terima kasih ya Bunda gitu. Sebetulnya bukan fasilitasinya aja ya, tapi buat Bunda kebahagiaannya kalau bertemu dengan mereka pasti begitu, nggak jauh pasti. Bunda doakan kami ya, Bunda doakan kami. Jadi Bunda merasa, oh ya Allah, Bunda bermanfaat ya buat mereka gitu kan. Ini Miss Ide coba kasih pesan ke teman-teman ya Bun, karena kan gini ya, memang peran utamanya insting dalam misalnya dalam organisasi atau dalam leadership itu biasanya disebut sebagai orang kedua, partner. Tapi Bunda nih di Rumah Quran Stephen tuh sebagai orang pertama loh, sebagai leadernya, ya kan? Tapi Bunda mampu, kenapa? Karena tadi bidang yang memang ada, itu adalah pekerjaan sosial. Jadi memang tekanan, ya kan, tekanan dari luar itu tidak seperti kalau orang misalnya, iya kan Bun, kayak misalnya direktur bisnis gitu ya, itu kan berarti kan, kalau perusahaan bisnis itu kan tekanannya tinggi ya, menjadi orang nomor satu tuh berarti sering jadi bahan tembakan gitu kan. Tapi karena bidangnya di bidang sosial, memang orang-orang insting nih terlahir terbaik memang berada di tadi tuh kondisi-kondisi yang kayak Bunda nih, yang sosial, yang dekat dengan agama, yang memang yang dimintain adalah doa-doa gitu. Jadi emang jadi ustazah, mubalik gitu, itu happy banget Bunda kayaknya. Bunda ada pesan apa sih sama teman-teman insting tuh?
sama teman-teman insting, yaitu ya seperti yang ya bilang ya, kalau kalau dari ayah kan, kenali Tuhanmu sebelum kamu mengenal Tuhan. Supaya kamu mengenal Tuhan, kamu kenalilah dirimu, gitu kan. Jadi kenali dirimu menggunakan konsep yang semua berdasarkan Quran dan hadis. Insya Allah itu ada di Stephen. Tapi khusus bagi orang insting, Bunda rasa berperanlah kalian seperti apa adanya. Jadi nggak usah pakai jaim-jaim, nggak usah pakai ditutup-tutupi, ya apa adanya aja gitu. Kamu adanya segitu, yang segitu. Dan yang terpenting juga adalah mencoba belajar untuk ikhlas. Jadi ikhlas aja gitu. Ikhlas. Kalau ikhlas tuh kan kayak kita buang air, Miss. Nggak mungkin kan kita tengok lagi langsung dibuang kan, Miss ya. Tuh. Kalau yes, gitu. Kalau ini kalau kasarnya ya gitu, Miss. Nah sama seperti itu. Jadi udahlah belajar untuk menaikkan makom yang tingkatkan ikhlasnya gitu. Jadi meningkatkan ikhlasnya itu adalah memaafkan gitu kan, banyak membantu, gitu, jangan ada dendam, jangan ada itu, ya udah gitu, karena insya Allah semua juga pasti ada balasannya gitu, nggak usah kita sibuk-sibuk mesti ini gitu. Nah belajar seperti itu. Yes, gitu. Oke, makasih Bun. Kalau ini Bun, kan organ utamanya jantung. Ada beberapa orang nih yang bertanya, emang bisa mudah sakit jantung ya? Maksudnya punya potensi sakit jantung gitu, gimana Bun? Ya kekuatannya dia di situ, ya kelemahannya dia di situ juga kan. Di Stephen kan gitu. Salah satu kekuatannya insting itu kan di jantung, Miss. Gitu. Jadi ya biar nggak kena sakit jantung gimana Bun? Ya, itu atau misalnya udah dihindar. kena tuh gimana? Kalau udah kena ya udah kena ya, kayak yang jelas kan nggak boleh gemuk ya. Nggak boleh gemuk kan, ada ini jantung ini nggak banyak nih, Miss, ada yang bocor gitu kan, Iya. ada yang kalau kayak Bunda kan kemarin katupnya kan bocor. Gitu. Jadi memang Bunda nggak boleh banyak minum minuman yang berwarna, antara salah satunya kopi, Asik. teh gitu kan. Itu berat, itu Masih suka membuat kerja nakal jantung, ya? kerja jantung berat, jadi dikurangi seharusnya. Terus penyakit yang kedua Iya. selain itu untuk insting kan asam urat. Nah rata-rata tuh udah berapa orang Bunda hipotesanya itu orang insting asam urat, makanya jauhi apa yang menyebabkan asam urat kan, paling juga seafood kan, Miss ya, padahal itu yang paling enak. Masya Allah, itu asam urat jantung gitu. Jadi yang jelas banyak minum air putih, hindari yang membuat saluran jantung itu tersumbat gitu. Jadi kopi Bun, kopi Minum itu apa, Miss? air Donita tuh. Jadi air putih guys, insting. Air putih kalau ada yang jam-jam gitu. Iya dong. Sama yang tadi tuh ya, teman-teman, ikhlas. Tadi ada beberapa pertanyaan, gimana sih cara nasehatin insting ikhlas? Tuh. Sekarang Bun, spesifik nih Bun. Bunda sebagai istri founder Stephen. Sebagai istri founder Stephen teh kumaha gitu. Halo Bun. Kenapa, Miss? Gimana? Ceritain dong, sebagai istri founder Stephen itu seperti apa perasaannya, pengalamannya? Aduh, banyak, 1001 rasa. Kumaha biar pada denger. Siapa tahu ada yang tertarik jadi istri founder Stephen lagi, Bun. Oh iya, boleh kalau yang sanggup mah. Makanya mau tahu tuh seberapa hebatnya Bunda nih. Coba Bun. Yang jelas kalau ayah pastikan kontroversialnya banyak. Ketika menghadapi itu kan bukan cuma ayah, kami sekeluarga akan dihadapi dengan kontroversial itu kan. Nah, itu salah satunya gitu kan. Jadi sabarnya tuh yang nggak berujung lah, Miss, memang sabar nggak berujung. Syaratnya sabarnya harus luas banget ya. Luas banget ya, yang itu. Kalau memaafkan udah pasti seluas samudra kalau memaafkan. Sabar. Terus sama sanggup ngikutin mimpi besarnya sang founder. Yang kadang itu tidak
realistis ya gitu. Tapi bagaimanapun kembali ya, suri rumah itu kan, suri rumah yang baik adalah tetap mengikuti suaminya kemanapun, dan apa mimpinya ya harus kita dampingi terus gitu kan. Karena kita tetap bagaimanapun adalah penyokong yang paling utama yang dibutuhkan oleh beliau gitu. Nah itu kalau dari ujung ke ujung diceritain, wah bisa meleleh dan bisa 1 hari nggak cukup, nggak kelar ya. nggak Jadi kelar. kayaknya harusnya jadi buku atau jadi film nih ceritanya Iya. Bunda. Jadi Miss Ida ini sebagai sahabatnya Bunda, muridnya Ayah, kan sering banget ya melihat kehidupan Ayah Bunda. Memang luar biasa deh. Sulit. Jadi memang malu gitu ya kalau kita masih, ini istri-istri terutama, malu kalau masih ngeluh padahal suaminya biasa-biasa aja. Artinya suaminya normal-normal aja, kerja, terus keinginannya nggak macem-macem. Ayah Farid seorang feeling extrovert yang kalau nggak seperti ini kayaknya Steven nggak akan ketemu ya Bun ya. Betul. Iya kan? Kalau bukan ayah yang tipe yang kayak gini nih nggak akan bisa nemuin Steven yang hari ini yang kita membuat kita terbantu banget. Jadi kebayang dong bagaimana cara berpikirnya ayah, keberaniannya, nyalinya, yang terkadang nggak ada orang yang bisa ngerti. Kebayang nggak jadi istrinya, ya kan? Yang harus nerima saat orang lain nggak nerima idenya, mencemooh mungkin, merasa aneh gitu. Cuma istri yang bisa ngerti. Coba teman sahabat sehidup semati, tempat curhat, tempat ini udah segala-gala, dan tempat ngarah, tempat kesel juga iya. Jadi kalau kita nih, ini Miss Ida aja nih kadang malu ya, suami udah anteng diem aja, kita kasih tahu nurut, kok masih ngeluh, masih pengen pindah ganti suami, itu istighfar ya. Nah, ini juga ya, karena kan kalau Bunda emang yang dicari surga guys, pintu surga itu emang pintu pertama jalannya adalah nurut kata suami, tapi di jalan yang benar ya kan Bun? Kan ayah kan ngajaknya ke jalan yang benar terus ya Bun, selalu bermanfaat ya. Alhamdulillah, insya Allah gitu. benar, walaupun itu banyak ini batu-batu terjalnya. Iya, Masya Allah. Nah, juga nih buat yang ini Bun, yang jomblo-jomblo nih banyak pertanyaan. Jomblo insting itu cocoknya sama siapa? Coba cocok sama siapa aja kan ya Bun, sebenarnya masalahnya mau apa enggak ya kan? Mau enggak berkorban kan gitu. Jangan nuntut doang. Pasangan nuntut doang, jitak aja. Pasangan nuntut doang. Misalnya nuntut doang, enggak ini gitu, enggak. Pasangan tuh berkorban. Jadi kalau kamu nih buat yang teman-teman yang masih single, coba realistis ya sebelum bikin harapan banyak. Ya. Jadi karena nanti khawatirnya kan ketika tidak sesuai harapan, terus kemudian salah nih teori Stevennya. Dibilangnya gue cocok sama tipe ini. Padahal dianya yang mungkin belum sesuai mengerjakan yang terbaik. Kata Allah kan yang baik untuk yang baik, yang nggak baik untuk yang nggak baik. Pasti itu janji Allah benar banget. Nih Bunda, gimana menyiasati pelin-pelannya insting Bun? Ya kalau menyiasati ya fokus lah, nggak ada lagi. Jadi satu dulu dituntasin. Dituntasin dari yang kecil-kecil aja, dituntasin dulu. Jadi kalau apalagi bagi yang bisnis ya, kalau bisnis memang itu bukan kayak udah jelas. Kalau insting kan bagusnya bisnisnya bisnis yang jasa ya gitu. Udah di situ aja dikuatkan di bagian yang jasa gitu. Satu dulu, jangan ada orang datang nawarin yang lain diambil juga. Apalagi kita nggak tahu, jangan. Kalau orang insting memang harus benar-benar nyebur. Kalau mesti tahu gitu dari hulu ke hilirnya gitu, terus difokusin dulu gitu. Gitu Miss. Iya. Ada yang nanya Bun, kalau dinasehatin waktu dulu suka kesel nggak sih Bun? Siapa dulu yang nasehatinnya? Kalau yang nasehatinnya lawan enggak ini. Jujur aja Bunda ya. Iya. Kalau yang nasehatinnya orang feeling misalnya gitu. Oke. Itu Bunda kadang suka masih agak ngeyel. Masih ngeyel gitu. Alah, ngomong aja kayak
kamu bener aja. Nah, suka ada Cie. gitu ya. Nah, kayak gitu Miss. Jadi siapa yang nasehatinnya gitu. Kalau orang tua Hmm, memang nggak ada tanding lah. Orang tua kan pasti kita harus dengerin ya Miss ya. Kalau orang lain yang nasehatin, dilihat dulu siapa orangnya. Gitu Miss. Kayak kalau nasehatin anak insting gimana sih Bun yang suka galak gitu? Nasehatin anak insting ya. Kalau anak insting itu kan sebetulnya dia nggak suka diancam kan Miss. Nggak Nggak suka suka diancam. diancam, nggak suka Oke, ditarget. oke. Dia diancam kan ya malah stres Miss. Contoh aja ada Oh gitu. santri-santri kita nih yang insting aja. Pokoknya besok harus setar ya. Kalau nggak setar, gini-gini, udah bukannya bisa ngapalin dia. Yang ada dia langsung masuk kamar atau pintu, Stres. nggak setoran. Oh, itu guys, Gitu. dari Stephen Learning kan kita bilang penyakitnya isolasi. Itu begitu tuh. Ternyata mungkin karena ancaman ya, langsung bikin dia drop gitu ya. Oh Iya, jadi gitu. jangan diancam, jadi di ini aja. Diajak ngomong baik-baik aja gitu kan. Diajak ngomong baik-baik. Nanti setelah ini kamu mau apa? Mau makan di restoran mana? Apa mau jalan-jalan Oh, gitu. Gitu. Gitu, oke. Miss. Main gitu. Oke, Bun. Ada satu insting dengan insting yang lainnya kok bisa berbeda banget tuh gimana, Bun? Insting Kan dengan yang ada lainnya. kayak Bunda nih instingnya Goldarbe seperti ini. Terus insting yang ada lagi teman Goldar A kok beda banget gitu. Itu gimana tuh? Oh, itu kadang ada golongan darah juga berpengaruh sih ya, Miss. Tapi juga memang Terutama pada namanya insting ya. kita satu tipe, kalau udah jeleknya sama jeleknya keluar kan jadi perang ya, Miss. Ya kayak magnet kan gitu ya, Miss ya. Kalau Halo? Iya. satu kubu itu malah memang jadi kayak ya satu marah lempar piring, yang satu marah ya pasti lempar payung gitu. Jadi sama-sama lempar karena satu tipe kan, Miss gitu. Tapi memang Iya. kalau golongan darah biasanya memang ada sedikit pengaruhnya gitu. Contoh kayak Bunda punya teman. Oh, susah kalau bilang sahabat kalau orang insting teman. Kenapa sih emang? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu Kenapa ya Mi? Bunda kalau bilang sahabat tuh yang namanya sahabat tuh benar-benar dia yang memang udah ketika susah tuh dia tetap masih dekat sama Bunda. Buat Bunda sahabat tuh itu. Oh Nah, gitu. gitu. Hanya sekedar baik, ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu buat Bunda belum. Tapi ketika kita susah, dia sampai kita ngebantu, bisa mau membantu kita gitu sampai kita berdiri lagi, itu buat Bunda itu baru sahabat. Nah, kita udah pernah tinggal beberapa hari berbarengan gitu. Nah, itu baru sahabat. Nah, Misidai salah satunya sahabat Bunda. Asik. Itu ya catat tuh. Berarti Meside Gitu. sahabatnya Jadi kalau Bunda yang insting terpilih golongan tuh. darah A, Bunda punya teman insting golongan darah A, Miss. Mm-mm. Galaknya enggak tulungan, galak banget. Oh gitu. Oh. Plus A-nya ya. Terus ngitungnya tuh cepat. Gitu. Tapi ketika dia lagi galak, ketika dia disentuh tentang bercerita tentang kematian gitu, melelehnya gampang. Jadi galaknya gampang, melelehnya gampang. Nah, biasanya sih kalau yang A masih mau dia berbisnis, Miss. Gitu ya. Nah, masih mau dia berbisnis gitu. Nah, itu masih ada walaupun nggak pernah ada untungnya. Biasanya nggak ada untungnya. Gak tegaan ya. Iya. Bunda punya temen gitu. Jadi dia dagang, Miss. Dagang satu produk gitu. Dagang, capek. Dia aku baru dari pasar nih beli cabai harganya lagi mahal gini-gini. Udah ditumbuk, dia tumbuk sendiri gitu, capek. Sudah gitu udah sampai bisa beli apa kamu usaha ini, aku bilang gitu kan, bercanda. Belum ada toh. Lah terus dia soalnya kemarin si itu minta dia mau ambil dulu dong, kata boleh nggak kamu kasih. Dia kasih berapa botol? 5. Udah. Jadi gitu dia cerita udah. Jadi dia capek. Itu bener tuh ada Ima tuh dagangan habis dikasih ke orang-orang. Emang. Ya Allah, kasihan banget sih. Kayak Bunda dulu kan gitu, Miss. Bunda kan bikin kue. Ada satu teman Bunda, Miss, dia tahu Bunda pandai bikin kue. Jadi Bunda disuruh bikin, karena Bunda memang senang bikinnya doang. Jadi yang jualin dia, Miss. Yang jualin dia. Itu tapi bagus. Dia, ya gitu. Gitu. Tapi dia baik gitu. Maksudnya nih ada uang, terus kamu mau kemanain?
Tapi ini kalau dikurangi sama pokoknya apa modal pokok kayaknya nggak ada Iya. sih Bun, sisanya sedikit. Mending udah aja ya buat kita jajan-jajan gitu. Masya Nah, Allah. itulah kenapa orang insting tuh perlu berpartner. Ya, jadi memang partnernya juga yang kalau mau bisnis, kamu punya temen yang bisnisnya bagus. Jadi memang Iya, masalah betul. tega-tegaan itu dia yang harusnya lebih tega gitu. Karena kalau nggak jadi-jadi itu gitu. Bun, kalau dari sekian banyak nih hobinya Bunda tuh apa sih? Apa? Sekian banyak kegiatan. Hobi. Hobi Bunda ya? Hobi Hmm. Bunda. Tuh kan orang Nah sering kan, bingung. ini sebetulnya ujian, ngetes. Ngetes, Bisakah ngetes. orang insting menentukan, ya kan? Nentuin hobi aja susah, apalagi nentuin nilai hidup ya. Nentuin hobi. Bes. Hobi ini sederhana banget nih. Hobi apaan? Hobi apaan ya? Stabil dalam ketidakstabilan, guys. Iya, kata ayah, stabil dalam ketidakstabilan. Ditanya apa nggak bisa jawab, saking banyaknya. Saking banyaknya, makan suka, main seneng gitu. Olahraga juga, bebenah juga, masak juga. Apa sih, nanam cocok tanam, lagi heboh lagi kan ibu-ibu Oke. cocok tanam juga. Berarti tergantung kondisi saat itu, gitu kan? Iya, Iya. berapa tahun yang lalu masak, ya kan? Nih, berapa tahun yang lalu masak terus. Terus tahun-tahun sebelumnya mungkin nyanyi gitu. Sekarang bercocok tanam. Bercocok tanam. Lagi mengarah ke thinkingnya dia. Instingnya lagi condong ke kiri atas. Sekarang lagi nanam cabai, nanam bawang, Masya Allah. nanam ini. Main lagi gitu. Masya Allah. Nih ya contoh nyata ya. Misteri emang hadirkan orang-orang yang kita bisa langsung lihat contoh nyatanya. Nentuin hobi aja pusing. Ya gimana mau nentuin, kalau misalnya teman-teman punya anak mau ngambil jurusan apa Kak? Nah itu dia. Wak. Hobi kayak ngafalin Miss nih, kan ngafalin ya ceritanya. Ngafalin gitu, ngafalin pokoknya sehari harus 1 halaman paling enggak gitu, biar nggak diketawain sama santri nih. Terus ada asisten Bunda orang thinking nih, di guru Bunda orang thinking. Kak Putri namanya. Jadi gitu Miss. Jadi untung kan asisten Bunda orang thinking. Iya. Orang thinking kan istiqomah kan Miss. Bun, mau nyetor kapan? Bun, mau nyetor kapan Bun? Bun, mau nyetor kapan? Ya sesuai SOP kan. Bun, mau nyetor kapan? Karena memang Bunda yang nyuruh. Pokoknya kamu ingetin Bunda terus tiap hari ya. Iya Bun, gitu ya. Nggak salah kan dia ya. Kitanya yang salah. Sabar ya, sabar. Ngadepin Bunda ya, sabar. Ini ada satu pertanyaan. Selama ada alasan. Ini ada yang tanya, saya nggak punya orang tua, gimana caranya biar pede Bun? Karena banyak sering ragunya. Sering ragunya. Bunda juga dulu nggak pede loh. Itu karena terus? Karena situasi yang mengharuskan Bunda harus pede. Jadi gini aja, seperti Bunda bilang, apa adanya aja lah gitu. Sekarang kamu punya kekuatan apa sekarang misalnya? Coba apa sih, bingung Bunda juga kalau ada orang isi kan. Udah deh ya, kalau kamu mau pede temenan sama orang sensing, kepedean nanti. Kepedean malah. Iya, benar. Jadi itu ya, ini kita cuma tinggal punya 3 menit lagi. Misi dia jawab beberapa pertanyaan ya Bun. Yang teknis nih, yang Pak Nur. Iya, halo Pak Nur. Mbak Jati ya. Jadi kalau orang insting, maka bertemanlah. Kalau kamu pengen jadi seperti apa, karena orang insting itu adaptif. Kamu pengen pede, cari teman yang pede, yang baik tentunya ya, yang baik, yang dia nggak punya kepentingan apa-apa, belajar pede dari dia. Kamu kamu gunakan adaptasinya, jadi kayak bunglon nempel ke sana. Kalau yang tadi ada pertanyaan, kenapa insting menaklukkan feeling? Karena insting punya lebih banyak ketulusan.
dalam Ya, no memberi vested interest gitu. ya, tidak Iya, ada tidak ada vested vested interest. interestnya. Tidak karena naksir, nggak karena apa gitu. Kalau feeling kan masih karena naksir, karena ini cakep gitu. Kalau Pengen kenapa dilihat sensing, orang. iya. Kenapa sensing menaklukkan insting? Karena ada energi sensing yang diberi sama Allah itu 100%, sementara instingnya 50%. Sensing lebih Oh. senang tuntas, instingnya tadi setengah-setengah. Kalau Miss Ide tadi ya, misalnya lagi nyapu, terus inget ada itu ya, semur belum dipanasin, bodoh amat, panasinnya mah nanti aja. Yang penting ini kelar dulu nyapunya gitu. Kalau Bunda kan semua dikerjain. Malum lah kayak superwoman kan gitu kan, Kayak tangannya banyak superwoman. bisnya gitu. Kayak gurita kan. Oke, 1 menit terakhir Bun. Closing Apa statement Bun. closing statement? Mm-mm. Untuk teman-teman apa Pagiat Steven khususnya ya Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. mari hadapi situasi ini jangan dengan stuck begitu aja. Jadi Bunda mau Allah kasih ini pasti ada, kita masih dikasih ruang gerak, dan jadi jangan tidak mengerjakan sesuatu, berkaryalah, berbuatlah Mm-mm. sesuatu walaupun kondisi seperti ini, karena biasanya di balik ini ada ruang gerak yang bisa kita lakukan gitu kan, yang kita bisa isi sehingga kita menghasilkan sebuah karya. Dan buat orang insting, belajar untuk ikhlas, belajar melakukan sesuatu itu tanpa harus mengharap imbalan dan tanpa ada yang Bunda bilang tadi, ada vested interest, pengen ini pengen itu segala macam. Jadi ikhlas aja bahwa uh, bukan kita yang bukan manusia yang akan balas, tapi nanti Allah yang akan kasih Allah gitu. ya. Waduh, makasih banyak Bun. Ini ilmu tingkat tinggi bahwa ini kita harus ikhlas ya, ikhlas. Kita belajar keikhlasan dari insting. Mudah-mudahan sesi malam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin, Dan amin. mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa nanti di IG live berikutnya. Mudah-mudahan Bunda bisa datang ke sini lagi lain kali. Terima kasih Bun. I love you. Semuanya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.